Oke, kembali lagi dalam channel RTBDS, di mana video ini masih dengan video pembelajaran tentang bentuk aljabar. Khususnya video ini adalah video bagian ketiga tentang pokok bahasannya adalah perkalian bentuk aljabar dan pembagian bentuk aljabar. Nah, sebelum saya lanjut, jika saya untuk mengaturkan salam bagi umat Hindu, Om Swastiastu. Oke, bagi kalian yang menonton video ini, langsung saja kita masuk pada bagian yang ketiga. Mulai dengan perkalian bentuk aljabar. Nah, di mana pada perkalian bentuk aljabar, saya bagi dengan beberapa subbagian, yaitu perkalian satu suku dengan satu suku, atau satu suku dengan dua suku, atau satu suku dengan tiga suku dan seterusnya. Lalu ada perkalian dua suku dengan dua suku, perkalian dua suku dengan tiga suku dan seterusnya. Dan dimana yang perlu kalian perhatikan di sini, saya gunakan printer dulu. Nah, perkalian satu suku dengan satu suku, dimana dapat adalah 6x dikali 9y sama dengan 54xy. 54 didapat dari 6 kali 9, lalu xy dapat dari x dikali y. Untuk satu suku dengan dua suku atau lebih, kita menggunakan sifat distributif. Nah, yang berikutnya perkalian dua suku dengan dua suku. Kita misalkan bahwa bentuk aljabarnya itu adalah x ditambah a dikalikan dengan x ditambah y. Nah, di sini maka x itu mengkalikan x dan x mengkalikan y, dan a mengkalikan x dan begitu pula a mengkalikan y. Untuk yang dua suku dengan tiga suku sama seperti itu. Jadi suku dua suku yang pertama, bentuk aljabar dengan dua suku yang pertama itu mengkalikan seluruh suku lainnya, seluruh anggota suku pada bentuk aljabar lainnya. Nah, bisa seperti kalian lihat pada tanda panah ini. Dan dimana yang harus kalian pahami di sini adalah ax kuadrat itu dapat dari ax kali x. Nah, di sini sebagai contohnya ax pangkat 3 dikali dengan ax pangkat 4. Kita misalkan a ini adalah sebuah bilangan. Kita tidak tahu apa bilangan itu berapa, apakah 1 ataukah mungkin 3. Nah, kita misalkan di sini maka hasilnya adalah ax pangkatnya, jika dalam perkalian bentuk aljabar pangkat itu dijumlahkan dalam perkalian bentuk aljabar, maka ax didapat ax di pangkat 3 ditambah 4. Maka hasil dari ax pangkat 3 dikali ax pangkat 4 adalah ax pangkat 7. Yang selanjutnya yang harus kalian pahami, jika dalam kurung ax kuadrat berpangkat 5. Nah, jika dalam pemangkatan seperti ini, maka pangkatnya harus dikalikan. Maka hasilnya adalah ax pangkat 2 dikali 5. Maka hasilnya adalah ax pangkat 10. Ingat ya perbedaannya ya. Jika dalam perkalian bentuk aljabar, pangkatnya kita jumlahkan. Jika dalam pemangkatan bentuk aljabar, pangkatnya kita kalikan. Seperti ini. Oke, yang selanjutnya kita masuk pada contoh soal. Dimana sederhanakanlah perkalian bentuk aljabar dari 5 kali y dikali min 2x dikali y. Maka penyelesaiannya lah seperti ini. 5 kali y lalu min 2x dikali y, maka dapat 5y dan dapat min 2xy, karena min 2 dikalikan dengan koefisien dari y yaitu 1, min 2 kali 1 adalah min 2, lalu variabel dari x dikalikan dengan y, maka jadi xy. Nah, lalu kita perhatikan 5 dikali min 2 hasilnya min 10. Kenapa min 10? Karena bilangan bulat positif dikalikan dengan bilangan bulat negatif, hasilnya adalah bilangan bulat negatif. Maka min 10. 5 kali 2 adalah 10. Karena min 2 karena 2 memuat tanda min, maka hasilnya adalah min 10. Lalu x, apakah ada variabel x pada 5? Tidak ada, maka x-nya kita biarkan. Lalu y, variabel 5 memuat variabel y dan min 2 juga memuat variabel dari y. Maka pangkatnya kita jumlahkan, y pangkat 1 tambah 1, maka hasilnya adalah min 10 xy kuadrat. Yang berikutnya contoh soal nomor 2. Sebuah lahan berbentuk persegi panjang dengan panjang 2x dikurangi 7 meter dan lebar
X ditambah 2 meter. Hitunglah luas lahan tersebut. Nah, seperti yang kalian ketahui di sini, luas dari persegi panjang adalah panjang kali lebar. Maka kita dapatkan panjangnya adalah 2x dikurangi 7 dan lebarnya adalah x ditambah 2. Bentuk ini adalah bentuk perkalian dua suku dengan dua suku. Karena panjangnya memiliki dua suku dan lebarnya memiliki dua suku. Nah, kita dapatkan dengan mengkalikan 2 kali x, lalu 2 dikali 2, lalu min 7 kali x dan min 7 dikali 2. Maka dapat, nah di sini karena x-nya kita kalikan, maka pangkatnya kita jumlahkan. Nah, dapat 2x1 tambah 1, pangkat 1 tambah 1, lalu 2x kali 2 adalah 4x, lalu min 7 dikali x adalah min 7x, dan min 7 dikali 2 adalah min 14, karena min kali plus adalah min. Nah, dan selanjutnya kita lihat bahwa ada suku sejenis, yaitu adalah 4x dan min 7x. Kita operasikan dia menjadi min 3x. Maka hasilnya adalah 2x kuadrat min 3x min 14 dengan satuannya adalah meter persegi dalam satu hitungan luas. Yang berikutnya, tentukan dua bentuk aljabar yang bila dikalikan hasilnya adalah 1006 dikali 94. Kita lihat. Nah, 1006 itu didapat dari, salah satunya adalah dapat dari 1000 ditambah 6, dan 94 itu salah satunya dapat dari 100 dikurangi 6. Di sini kita perhatikan bahwa ada nilai bilangan yang sama, yaitu 6. Lalu kita coba masukkan, kita misalkan variabelnya adalah x sama dengan 6. Maka untuk hasil yang sama dengan 1006 kali 94 adalah kita ganti 6 dengan x, maka menjadi 1000 ditambah x dikali 100 dikurangi x. Itu untuk bentuk aljabarnya. Nah, apakah benar hasilnya sama seperti 1006 dikali 94? Kita buktikan. Buktinya, kita kalikan kedua suku ini terlebih dahulu. Inilah perkalian dua suku dengan dua suku. Kita terapkan cara yang sama. 1000 dikali 100 adalah 100.000. 1000 dikali min x adalah min 1000x. Lalu x kita kalikan dengan 100 adalah 100x. Lalu x kita kalikan dengan min x adalah min x. Karena dia sama-sama berpangkat 1, pangkatnya kita jumlahkan. Jadi x pangkat 1 tambah 1. Maka 100.000x kita, karena ada suku sejenis, kita operasikan. Jadi min 900x dikurangi x kuadrat. Lalu untuk membuktikannya, kita substitusikan atau kita ganti x sama dengan 6. Dapat 100.000 dikurangi 900 dikali 6 dikurangi 6 berpangkat 2. Karena kita ganti x-nya dengan 6. Maka dapat 100.000 dikurangi 5.400 dikurangi 36. Maka hasilnya adalah 94.564. Nah, bisa kalian cek di kalkulator kalian apakah hasilnya benar atau tidak. Oke, untuk contoh selanjutnya adalah tentukan hasil perkalian suku 2 dari 2x dalam kurung 2x dikurangi y dikalikan dengan dalam kurung 4x kuadrat ditambah 2xy ditambah y kuadrat. Nah, di sini kita perhatikan bahwa dua suku pertama mengkalikan tiga suku lainnya. Maksudnya mengkalikan anggota dari tiga suku lainnya. Nah, di sini kita lihat tanda panahnya 2x mengkalikan 4x, lalu 2x mengkalikan 2xy, lalu 2x mengkalikan y kuadrat, lalu min y mengkalikan 4x kuadrat, lalu min y mengkalikan 2xy, dan selanjutnya min y mengkalikan y kuadrat. Dan didapat karena dia variabel sama, yaitu adalah x, maka pangkatnya kita jumlahkan 2 kali 4 adalah 8. Lalu di sini juga karena ada variabel yang sama x, kita pangkatnya kita jumlahkan. Karena y tidak ada yang sama, kita langsung turunkan saja. 2 kali 2 adalah 4. Lalu berikutnya 2xy kuadrat, kita langsung kalikan saja 2xy kuadrat. Lalu min y kita kalikan dengan 4x kuadrat menjadi min 4x kuadrat y. Jadi dalam penempatan variabel di sini harus kalian perhatikan urutannya adalah sesuai dengan abjad. Apabila misalnya y dikalikan dengan x, hasilnya adalah xy bukan yx.
Ataupun misalnya B dikalikan dengan A, hasilnya adalah AB bukan BA. Seperti itu. Jadi kita ikuti urutan abjadnya ya. Yang berikutnya adalah min 2y dikali 2xy. Karena ada variabel yang sama, kita jumlahkan pangkatnya. Jadi seperti ini. Dan berikutnya dengan y dikalikan dengan y kuadrat, variabelnya sama, kita jumlahkan pangkatnya. Dan kita selesaikan menjadi seperti ini. 8x pangkat 3 ditambah 4x kuadrat y ditambah 2xy dikurangi 4x kuadrat y dikurangi 2xy kuadrat dikurangi y pangkat 3. Kita lihat, kita kelompokkan suku-suku yang sejenisnya menjadi seperti ini. Lalu kita operasikan, didapat adalah 8x kuadrat, 4x kuadrat y dikurangi 4x kuadrat y adalah 0. Jadi tidak usah kita tuliskan. Lalu 2x kuadrat dikurangi 2x kuadrat adalah 0. Tidak usah kita tuliskan juga. Dikurangi y. Maka hasilnya adalah 8x pangkat 3 dikurangi y pangkat 3. Seperti itulah penyelesaian untuk soal nomor 4. Yang berikutnya masih dalam perkalian bentuk aljabar. Di sini ada perkalian 3 suku dengan 3 suku. Caranya, konsepnya sama dengan perkalian 2 suku yang sebelumnya. Sini misalkan 3 suku pertama mengkalikan 2 suku lainnya. Jadi 3 suku pertama mengkalikan seluruh suku pada suku lainnya. Lalu perkalian 3 suku dengan 3 suku. Kita tinggal lihat tanda panahnya, mana saja dia akan mengkalikan. Oke. Yang berikutnya dalam perkalian bentuk aljabar, kita juga mengenal pemangkatan suku 2 dengan segitiga Pascal. Nah, pemangkatan ini dapat kita gunakan apabila bentuk dari aljabar itulah seperti ini. A plus B pangkat N. Dan N itu adalah nilainya berapapun. Misalnya pangkat 1 atau pangkat 2, pangkat 3, pangkat 5, dan seterusnya. Jadi kita menggunakan konsep segitiga Pascal ini untuk mencarinya atau mempermudah kita mencari jawabannya. Jika kita gunakan misalnya bentuk aljabarnya adalah A tambah B pangkat 4. Jika kita kalikan satu persatu kan A tambah B dikalikan A tambah B terlebih dahulu. Baru hasilnya kita kalikan lagi dengan A tambah B. Lalu hasilnya kita tambahkan lagi ya dengan A tambah B. Itu cukup lama. Kita gunakan dengan konsep segitiga Pascal. Dimana ini dapat dari penerapannya 1, 1, 1, 1, 1, 2 ini dapat dari 1 tambah 1. Lalu 1, 3 ini dapat dari 1 tambah 3. Lalu 2 tambah 1, 3 juga. Lalu 1, 4 ini dapat dari 1 tambah 3. Lalu 6 didapat dari 3 tambah 3. Lalu 3 tambah 1 dari 3 tambah 1 adalah 4. Dan seterusnya sampai ke bawah sesuai dengan urutannya. Apabila bentuk aljabarnya seperti ini, maka dia akan dikalikan dengan koefisien bilangan ini 1 dan 1. Apabila bentuk aljabarnya seperti berpangkat 2, maka dia akan dikalikan dengan bilangan koefisien 1, 2, dan 1, dan seterusnya. Untuk lebih jelasnya kita coba simak pada contoh ini. Nah, tentukan hasil dari A ditambah B berpangkat 4. Nah, cara mudahnya kita tinggal cari. Di sini adalah berpangkat 4. Kita cari pada bilangan 4. Nah, sini kita perhatikan pada bilangan 4. Nah, kita perhatikan bahwa koefisien pada bilangan-bilangannya harus kita kalikan dengan 1, 4, 6, 4, 1 sesuai dengan urutannya. Jadi kita masukkan 1A berpangkat 4. Nah, sudah berpangkat 4. Nah, jika pangkat pada suku pertama semakin ke kanan, pangkatnya akan semakin berkurang. Lalu pada suku kedua dia akan berlaku sebaliknya, semakin ke kanan pangkatnya akan bertambah. Jadi yang pertama 1A pangkat 4, B-nya masih pangkat 0, jadi kita tidak usah tuliskan. Ditambah 4A pangkat 3 berkurang dia. Lalu B-nya berpangkat 1, makin bertambah dia. Lalu 6A pangkat 2, A-nya berkurang, lalu B-nya bertambah. Lalu selanjutnya 4A pangkat A-nya berkurang 1, lalu B-nya bertambah 1.
Lalu berikutnya adalah 1 B. A-nya sudah berpangkat 0 dan B-nya kita tambah 1. Seperti itu. Dan konsep ini sama seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, yang perlu kalian pahami kembali. Oke, untuk lebih jelasnya kita masuk pada contoh soal kembali. Tentukan hasil pemangkatan dari 3x dikurangi 2y berpangkat 3. Penyelesaiannya, yang perlu kita perhatikan di sini adalah bentuk dari 3x min 2y itu sama dengan a min b berpangkat 3. Maka kita perhatikan pada segitiga Pascal. Yang berpangkat 3 di sinilah bilangannya 1 3 3 1. Maka bilangan segitiga Pascalnya adalah 1 3 3 1. Maka didapatkan hasil 1 dikalikan a berpangkat 3. Kita anggap 3x adalah a, lalu min 2y ini adalah b. Kita lihat, maka didapat adalah 1 3 berpangkat 3 ditambah 3, bilangannya adalah 3 dikalikan dengan suku yang pertama 3x, lalu pangkatnya berkurang 1, 3x pangkat 2 dalam kurung 3x pangkat 2, lalu suku yang kedua bertambah, suku yang kedua pangkatnya 1, jadi dikalikan min 2y lalu ditambah 3 suku yang pertama kita kalikan dengan bilangannya itu 3, pangkatnya berkurang 1, lalu min 2y min 2 pangkatnya min 2y pangkatnya bertambah 1, suku kedua pangkatnya bertambah 1, jadi berpangkat 2, lalu ditambah bilangannya lah 1 dikalikan dengan suku yang kedua. Kenapa suku yang pertama tidak ada? Karena suku yang pertama sudah berpangkat 0 karena telah habis dikurangi 1. Jadi sebagai kanan suku pertama berkurang 1 pangkatnya, lalu untuk suku kedua sebagai ke kanan pangkatnya bertambah 1. Jadi langsung saja 3x berpangkat 3 artinya 3x kali 3x kali 3x, maka hasilnya 27x pangkat 3. Jika kita kalikan 1 maka tetap hasilnya 27x pangkat 3. Lalu 3x berpangkat 2 hasilnya adalah 9x kuadrat dikalikan 3 adalah 27x kuadrat, lalu dikalikan dengan min 2y, lalu 3x dikalikan dengan 3 hasilnya adalah 9x, lalu min 2y pangkat 2 hasilnya adalah 4y kuadrat. Kenapa minnya hilang? Karena min 2y pangkat 2 artinya min 2y dikali min 2y, min dikali min adalah positif, maka menjadi bilangan bulat positif, dan 2 kali 2 adalah 4, dan y-nya kita jumlahkan pangkatnya. Lalu yang ketiga, min 2y berpangkat 3. Jadi min 2 kita pangkatkan 3 menjadi min 8. Kenapa min 8? Karena min 2 berpangkat 3 adalah min 2 kali min 2 kali min 2. Min 2 kali min 2 adalah 4. 4 kali min 2 adalah min 8. Ya, lalu y berpangkat 3. Yang berikutnya kita perhatikan di sini, kita tinggal operasikan, kita selesaikan. Jadi 27x pangkat 3, lalu 27x kuadrat kita kalikan dengan min 2y, hasilnya min 54x kuadrat y. Nah, kita perhatikan x kuadrat kali y adalah x kuadrat y, lalu 27 dikalikan min 2 adalah min 24. Lalu 9 dikali 4 adalah 36. X dikalikan y kuadrat adalah x y kuadrat. Lalu turunkan min 8y kuadrat. Seperti itulah cara mudahnya untuk mencari pemangkatan dua suku. Dan perlu catatan bagi kalian, cara ini dapat digunakan apabila itu adalah pemangkatan dua suku atau suku dua. Apabila dia pemangkatan tiga suku,
maka tidak berlaku. Oke, yang berikutnya kita masuk pada pembagian bentuk aljabar. Di mana dalam pembagian bentuk aljabar di sini saya bagi menjadi dua bagian, yaitu pembagian biasa dengan menyederhanakannya dan pembagian dengan cara bersusun. Nah, kita perhatikan. Yang perlu kita pahami dalam pembagian ini adalah kebalikan dari perkalian. Jika dalam perkalian pangkatnya kita jumlahkan, maka dalam pembagian pangkatnya kita kurangkan. Jika kita misalkan AX pangkat 6 dibagi AX pangkat 4 sama dengan AX pangkat 6 dibagi AX pangkat 4. Kita bagi A-nya karena A ini adalah sebuah bilangan. Kita anggaplah A ini adalah 1 misalnya. Atau mungkin 2. 2 dibagi 2 adalah 1. Nah, jadi koefisiennya tetap 1. Lalu X pangkat 6 dibagi X pangkat 4. Kebalikan dari perkalian, maka kita kurangkan pangkatnya. X pangkat 6 dikurangi 2, maka hasilnya X pangkat 2. Seperti itu. Untuk lebih jelasnya kita masuk ke contoh soal. Tentukan hasil pembagian bentuk aljabar dari 42 X pangkat 7 Y pangkat 8 Z dibagi dengan 6 X pangkat 3 Y pangkat 2. Maka kita dapatkan koefisiennya kita bagi terlebih dahulu. 42 kita bagi dengan 6. Lalu X-nya, nah kalau sini ada X pangkat 7, lalu X pangkat 3. Maka jika dalam pembagian, maka pangkatnya kita kurangkan. Jika sama, pangkatnya kita kurangkan. X kita kurangkan 7 dikurangi 3, lalu Y pangkat 8 dan Y pangkat 2. Kita kurangkan 8 dikurangi 2 pangkatnya. Lalu Z, karena di sini pada koefisien 6 tidak memuat variabel Z, maka kita tuliskan 0 saja. Maka hasil 42 bagi 6 adalah 7, lalu X pangkat 7 dikurangi 3 adalah 4, X pangkat 4. Lalu Y dalam kurung 8 dikurangi 2 adalah Y pangkat 6, lalu Z dikurangi 1 dikurangi 0 adalah pangkat 1. Jadi tidak usah kita tuliskan, maka hasilnya adalah 7X pangkat 4 Y pangkat 6 Z. Itu. Lalu contoh yang kedua, bagilah 2x kuadrat ditambah 7x dikurangi 32 dengan x min 3 dan tentukan sisanya menggunakan bagi susun. Nah, di sini ingin saya jelaskan tentang pembagian susun. Tentunya kalian tidak asing dengan bagi susun ini karena pada materi bilangan pasti kalian pernah menerapkannya. Nah, kita perhatikan. Di sini dalam kalimat ini dikatakan bahwa X min 3, X dikurangi 3, membagi 2X pangkat 2 ditambah 7X min 32. X min 3, X dikurangi 3 ini sebagai pembagi, dan 2X pangkat 2 tambah 7X dikurangi 32 ini adalah sebagai yang dibagi. Nah, cara untuk mendapatkan hasilnya seperti ini bagaimana? Nah, tentunya dalam pembagian susun kita harus mengeliminasi bilangan dari kiri ke kanan. Kita eliminasi dia sehingga mendapatkan hasilnya 0. Nah, X kali berapa agar hasilnya 2X kuadrat? Nah, kita coba. Kita kalikan dengan X. 2X kali X adalah 2X kuadrat. Bisa. Lalu begitu pula 2x dikalikan dengan min 3. Jadi suku yang di sini mengkalikan seluruh suku pembaginya, yaitu 2x kali x menjadi 2x kuadrat, lalu 2x kali min 3 menjadi min 6x. Nah, karena pembaginya adalah dua suku, maka kita selesaikan dua suku terlebih dahulu. Kita eliminasi 2x kuadrat dikurangi 2x kuadrat adalah 0. Oke, maka ruas yang pertama sudah kita habiskan. Lalu ruas yang kedua atau suku yang kedua, 7x dikurangi min 6x. Nah, apabila min bertemu dengan min, maka dia menjadi plus atau positif. Maka hasilnya 7 ditambah 6 menjadi 13x. Lalu kita turunkan min 32. Nah, sekarang kita kita eliminasi agar 13x ini
habis. Caranya dikalikan berapa? Kita kalikan 13. Nah, di sini tanda juga kalian perhatikan. Kita kalikan dia dengan bilangan positif 13. Maka 13 dikalikan X adalah 13. Lalu 13 kita kalikan dengan min 3 adalah min 39. Kita eliminasi. 13X dikurangi 13X adalah 0. Nah, hasilnya sudah mau 0, berarti hasilnya benar. Lalu min 32 dikurangi min 39. Min bertemu dengan min menjadi plus. Maka min 32 ditambah 39. Hasilnya adalah 7. Nah, karena tidak bisa membagi lagi, jadi kita tetapkan hasilnya seperti ini. Maka hasilnya adalah 2X ditambah 13 dan tersisa lagi 7. Cukup itu saja dituliskan. Itu untuk cara pembagian bersusun. Oke, itu saja pembahasan tentang video bagian ketiga tentang perkalian bentuk aljabar dan pembagian bentuk aljabar. Apabila ada salah kata ataupun kalimat, saya mohon maaf. Dan apabila ada pertanyaan atau komentar, bisa kalian tanyakan pada kolom komentar. Akhir kata, saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Oke, sampai berjumpa pada video berikutnya. Terima kasih.